Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandika Cesarinata. Saya mahasiswa Stisipol, Prodi Administrasi Publik dengan NIM 23101016. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya pada semester 4 ini, yaitu merangkum dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke 12. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Riau Sujawarni telah memberikan materi kepada saya dan mahasiswa lainnya untuk dipelajari. Semoga materi-materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kami mahasiswa di kemudian hari. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasi rangkuman mata kuliah Manajemen Strategi Sektor Publik. Pertemuan strategi. Makna strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang berarti kepemimpinan militer. Menurut para ahli, William F. Gluck and Lawrence R. George pada tahun 1998, strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan, serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Jadi, kesimpulannya, strategi adalah suatu pola untuk membuat rencana dengan mengamati dan memperkirakan keadaan, lingkungan eksternal dan internal untuk mencapai suatu tujuan. Definisi manajemen menurut William F. Gluck pada tahun 1998. Manajemen strategis adalah suatu arus tindakan dan keputusan yang memimpin ke arah perencanaan dari suatu strategi efektif untuk membantu mencapai sasaran hasil. Proses manajemen strategi adalah cara yang strategis menentukan sasaran hasil dan membuat keputusan strategis. Di sini ada beberapa manfaat manajemen strategi. Yang pertama, memberi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, mengantisipasi perubahan. Yang ketiga, memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak. Yang kelima, menghindari tumpang tindih kegiatan. Dan yang keenam, efektivitas dan efisiensi. Kita akan lanjut ke pertemuan lingkungan internal. Kemampuan organisasi mencapai derajat kinerja yang diinginkan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan internal adalah lingkungan di mana organisasi dapat atau mampu mengendalikannya. Ada beberapa faktor utama analisis lingkungan internal. Di sini saya ingin menyebutkan analisis menurut 7S McKinsey, yaitu yang pertama objektif atau sasaran, yang kedua style atau gaya kepemimpinan, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat sistem, yang kelima skill, keterampilan atau keahlian, yang kelima strategi, yang keenam staff. Di sini juga ada beberapa analisis lain-lainnya. Yang pertama aset nyata, yang kedua aset tidak nyata, yang ketiga keuangan, yang keempat kepercayaan, yang kelima budaya, yang keenam nilai, yang ketujuh analisis rantai nilai, yang kedelapan analisis sumber daya dan kemampuan. Kita masuk ke analisis lingkungan eksternal.
Di sini kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluannya ada 2. Yang pertama, tujuan utama dilakukan analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengenal pasti peluang dan ancaman yang ada di luar organisasi. Yang kedua, hasil dari analisis ini akan menyumbangkan informasi berkaitan peluang dan ancaman yang diperlukan untuk analisis SWOT, SWOT. Kita di sini akan mendapatkan definisi lingkungan. Definisi lingkungan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan adalah sesuatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Dan yang kedua, lingkungan eksternal, yaitu suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, dan suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan atau sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi. Karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan bersifat unik. 2 atau lebih organisasi yang bergerak pada bidang usaha yang sama, tetapi tidak akan menghadapi lingkungan yang sama. Yang kedua, bersifat dinamis. Sesuatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan, yang membuat lingkungan organisasi itu unik, tapi tidaklah statis, tetapi selalu mengalami perubahan yang secara dinamis. Dan ketiga, lingkungan merupakan faktor yang diperlukan sebab organisasi tidak akan mampu menghadapi faktor lingkungan. Tapi beberapa aspek perubahan lingkungan yang dapat diterima karena dapat dikendalikan atau dipengaruhi. Kita akan masuk ke pertemuan yang membahas visi dan misi organisasi. Kita masuk ke visi. Visi dan misi digunakan agar dalam operasionalnya bergerak pada track yang diamankan oleh para stakeholder dan berharap mencapai kondisi yang diinginkan di mana yang akan datang. Junaidi 2006. Ciri-ciri visi yang baik. Ciri-ciri visi yang baik ini yang pertama, ringkas, padat, tepat, menarik, dan tidak melebihi 25 patah kata. Ringkas supaya mudah diingat, padat supaya ia menjurusi kepada sesuatu dan tidak berputar dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Menarik supaya semua anggota organisasi berminat dengan visi tersebut. Tidak melebihi 25 patah kata agar visi tersebut mudah diingat para anggota organisasi tersebut. Yang kedua, visi yang baik haruslah menjawab persoalan seperti apa, untuk siapa, dan bila. Apa itu membawa maksud, apa yang diinginkan oleh atau ingin dicapai oleh organisasi berkenaan dalam jangka waktu tertentu. Untuk siapa itu seperti menentukan siapa yang bakal menerima manfaat daripada visi yang dipilih. Bila itu adalah menentukan waktu yang sesuai untuk mencapai visi tersebut. Ciri visi yang selanjutnya dan dianggap paling penting sekali adalah memudayakan visi tersebut. Kita masuk ke misi. Misi adalah hal yang berbeda dari visi. Walaupun kedua-duanya bekerja secara bersama, misi itu adalah suatu tujuan yang paling utama dan suatu alasan yang utama kenapa organisasi dan perusahaan tersebut didirikan. Misi mendefinisikan nilai-nilai utama dari suatu organisasi dan alasan mengapa nilai-nilai itu ada. Juga merupakan suatu dasar untuk diciptakan suatu visi, di mana visi merupakan suatu ambisi masa depan yang dalam cakupan luas, sedang misi adalah suatu alasan mengapa organisasi didirikan.
Karakteristik misi. Pernyataan misi dapat bervariasi bentuk, bisa panjang, terus bisa banyak isinya, terus bisa aja dia tidak terlalu panjang isinya, tapi dia spesifikasi. Pada umumnya terdapat 8 karakteristik penting yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam penyusunan misi perusahaan. Karakter tersebut adalah yang pertama, pelanggan. Siapakah pelanggan perusahaan? Yang kedua, produk atau jasa. Produk utama apakah yang dijual? Yang ketiga, pasar, di mana organisasi bersaing. Yang keempat, teknologi. Teknologi dasar apa yang digunakan? Di sini kita diberikan contoh ciri-ciri misi yang baik. Di sini misi yang baik ada 5 poin. Yang pertama, misi boleh dinyatakan dalam bentuk kalimat yang panjang, dalam suatu kalimat saja. Kebiasaannya misi dinyatakan dalam bentuk point form, supaya mudah diingat oleh semua anggota organisasi. Yang kedua, ia merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana untuk mencapai visi. Yang ketiga, misi selalunya ditulis dengan ringkas, padat, jelas, dan tidak melebihi 25 patah perkataan. Yang keempat, misi haruslah dibudayakan. Yang kelima, misi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan lingkungan, sumber yang tersedia, informasi internal dan eksternal, dan kesadaran dan konsistensi pihak manajemen puncak. Menentukan tujuan atau goal dan sasaran atau objektif. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Di sini tujuan atau goal, sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Yang kedua, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang diinginkan supaya dicapai di masa yang akan datang. Yang ketiga, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Kita masuk ke sasaran atau objektif. Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Kriteria sasaran yaitu yang pertama, spesifik. Yang kedua, terukur dan dapat dinilai. Yang ketiga, bisa dicapai. Yang keempat, berorientasi pada hasil. Yang kelima, dapat dicapai pada kurun waktu tertentu, atau biasanya disingkat menjadi SMART. SMART. Di sini ada beberapa jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi jaringan. Yang kedua, korporasi. Yang ketiga, strategi pertumbuhan atau growth. Yang keempat, strategi bertahan atau defensif. Yang kelima, strategi stabilan atau stability. Yang keenam, strategi kombinasi atau combination. Memilih strategi. Di sini saya akan memberikan contoh analisis SWOT untuk LSM kecil. Itu ada kekuatan, ada kelemahan, ada kesempatan, ada tantangan. Kekuatan kita dibagi 3. Yang pertama, contohnya, kami mampu melakukan penelitian ini karena dengan mempunyai sedikit pekerjaan saat ini berarti kami mempunyai banyak waktu. Yang kedua, peneliti utama, kami mempunyai reputasi yang sangat baik di antara komunikasi kebijakan. Yang ketiga, direktur organisasi kami mempunyai hubungan baik dengan kementerian.
Kita masuk ke kelemahan. Kelemahan yang pertama, organisasi kami belum terlalu dikenal oleh departemen-departemen pemerintah lainnya. Yang kedua, kami mempunyai sedikit karyawan dan keahlian rendah di banyak bidang. Yang ketiga, kami rentan menghadapi situasi bila karyawan sakit atau keluar. Kita masuk ke kesempatan. Kesempatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kami melakukan kegiatan isu topikal. Yang kedua, pemerintah menyatakan bahwa mereka akan mendengarkan suara LSM lokal. Ketiga, LSM lainnya dari wilayah kami akan mendukung kami. Kita akan masuk ke tantangan. Tantangan ada 2, yaitu apakah laporan akan menjadi terlalu sensitif secara politis sehingga mengancam keberlanjutan dana dari sponsor. Dan yang kedua, ada banyak bukti perlawanan yang dapat digunakan untuk mendiskreditkan penelitian kami. Dan dengan demikian organisasi kami juga akan didiskreditkan. Kita masuk ke implement strategi. Implement strategi itu ada 4 poin. Yang pertama organisasi atau manajemen. Yang kedua kepemimpinan atau leadership. Yang ketiga budaya atau kultur. Yang keempat sistem imbalan atau reward system. Masuk ke pengendalian dan evaluasi strategi. Definisi pengendalian. Yang pertama, pengendalian merupakan unsur utama dari setiap tugas atau pekerjaan seorang manajer. Yang kedua, pengendalian adalah suatu aktivitas membuat sesuatu agar terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan untuk terjadi. Di sini tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian itu adalah pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memonitor serta mengevaluasi kemajuan terhadap usaha-usaha, pencapaian sasaran organisasi, atau untuk mengarahkan atau memperbaiki proses strategi, atau merubah rencana strategi yang lebih tepat agar sesuai dengan situasi lingkungan dan tujuan semula. Baiklah, sudah selesai presentasi saya, yaitu merangkum pertemuan dari pertama hingga ke-12 mata kuliah manajemen strategi sektor publik. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan saya mengirim tugas tersebut, dikarenakan saya bekerja dan mempunyai jam kerja waktu itu di malam hari. Jadi sedikit sedikit waktu yang saya punya untuk membuat video tersebut. Baiklah, semoga apa yang saya rangkum di sini dapat dimengerti dan dapat dipahami. Saya meminta maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama semester 4 ini, terutama untuk Ibu dosen Bu Rio Sujawarni selaku dosen pembimbing saya juga. Saya berterima kasih kepada Ibu telah mengajar dan memberi materi pada semester 4 ini. Semoga Ibu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.